A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas video dengan judul Penentuan Kompetensi Relatif Terhadap Cerai Gugat, Cerai Talak, Hak Asuh Anak, dan Harta Bersama dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dan dosen pengampu Bapak Muhammad Hifni, SHI, MSc. Jangan lupa saksikan. Sebelum kita membahas tentang cara penentuan kompetensi relatif terhadap cerai gugat, cerai talak, alangkah baiknya kita akan membahas tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatnya. Sedangkan kompetensi relatif pengadilan agama adalah kekuasaan atau wewenang mengadili oleh pengadilan agama tertentu atas suatu perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh pengadilan agama lain. Contohnya, pengadilan agama Kabupaten Serang yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Serang, maka daerah hukumnya meliputi seluas daerah hukum Kabupaten Serang. Di luar dari Kabupaten Serang itu, maka sudah bukan merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan agama Kabupaten Serang. Penentuan kompetensi relatif terhadap cerai gugat. Mengenai cerai gugat telah diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana gugat cerai ini merupakan perkara cerai yang pengajuan gugatannya diajukan oleh pihak istri. Penentuan kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat pertama meliputi kompetensi relatif ditentukan oleh faktor tempat kediaman penggugat. Ada tempat kediaman penggugat, dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami istri. Yang kedua, tempat kediaman tergugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman nyata. Kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman tergugat. Adapun patokan dalam penentuan kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat kediaman tergugat atau suami dalam perkara cerai gugat didasarkan atas kalimat terakhir rumusan pasal 73 ayat 1 itu sendiri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat dikaitkan dengan faktor 4 kediaman penggugat atau istri, berarti patokan faktor tempat kediaman istri ini digantungkan pada syarat istri masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama atau kepergian meninggalkan tempat kediaman bersama atas izin suami atau tergugat. Penentuan kompetensi relatif terhadap cerai talak. Langsung ke pengertian cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena talak, yaitu ikrar suami untuk menceraikan istrinya di hadapan pengadilan agama. Selanjutnya itu keputusan kompetensi relatif cerai talak seperti apa? Keputusan kompetensi relatif cerai talak itu adalah kewenangan pengadilan agama yang wilayahnya hukumnya meliputi tempat tinggal istri. Penentuan kompetensi relatif cerai talak sesuai dengan pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989, cerai talak merupakan perkara perceraian yang pengajuan gugatan atau pemohonannya datang dari pihak suami. Adapun cara menentukan kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak pada prinsipnya ditentukan oleh tempat kediaman termohon dengan acuan penerapan pemohon diajukan ke pengadilan agama di tempat kediaman termohon. Yang pertama berupa tempat kediaman bersama suami istri, dan yang kedua tempat kediaman istri yang baru apabila kepergiannya dari tempat kediaman bersama atas persetujuan atau izin suami. Bagaimana kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat? Penerapan ketentuan ini dibarengi dengan syarat apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri sesuai dengan pasal 73 ayat 2, jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkara perceraian gugat dapat diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat atau suami. Adapun ada faktor suami istri bertempat tinggal di luar negeri. Faktor ini berdasarkan pada ketentuan pasal 73
ayat 3 dengan pernyataan jika suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri, penentuan kompetensi relatif perkara cerai gugat diatur secara alternatif, yaitu yang pertama, boleh diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat diajukan ke pengadilan agama Jakarta Pusat. Permohonan diajukan ke pengadilan agama dengan syarat yang pertama, istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, dan yang kedua, kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami atau pemohon. Kompetensi relatif cerai talak jatuh kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri sesuai dengan pasal 66 ayat 3 UU nomor 7 tahun 1989. Kompetensi mengadili jatuh menjadi kewenangan yang pertama ada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau yang kedua Pengadilan Agama di mana perkawinan dilangsungkan dengan syarat apabila pemohon dan termohon sama-sama bertempat kediaman di luar negeri sesuai dengan pasal 66 ayat 4 UU nomor 7 tahun 1989. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, hak anak diberikan kepada ibu. Hak asuh anak diberikan kepada ibu dikarenakan bahwa menurut pasal 105 KHI, ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz. Sedangkan apabila telah mumayyiz, diberikan kebebasan bagi anak memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Yang kedua, hak asuh anak diberikan kepada ayah. Hal ini dilakukan oleh hakim apabila ada keinginan dari suami atau ayah untuk meminta kepada hakim agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditetapkan di bawah pengasuhannya. Yang ketiga, anak diberikan kepada ibu dan ayah. Bentuk putusan seperti ini bila mana antara ibu dan ayah saling memperebutkan hak asuh anak dan keduanya saling meminta kepada hakim untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Harta bersama dalam KHI dan fikih. Dalam konsep hukum Islam fikih, istilah percampuran harta kekayaan dalam perkawinan tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit. Secara praktik, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Sementara harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai secara sepenuhnya. Dasar hukum harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada kemungkinan dalam satu keluarga terdapat sekelompok harta. Kemungkinan tersebut yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta pribadi ini terdiri dari harta bawaan, harta warisan atau hibah. Harta yang sudah dimiliki ketika perkawinan bukanlah harta bersama. Harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri dan harta hasil dari pendapatan harta pribadi suami atau istri, namun harta pokoknya tidak termasuk harta bersama. Selanjutnya, pertimbangan karena didasarkan pada pasal 105 KHI. Dalam ketentuan pasal 105 KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian yaitu 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua itu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Status harta bersama. Dengan adanya harta bersama dalam perkawinan yang sah, tidak menutupi kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Harta bersama meliputi seluruh benda yang tidak bergerak beserta surat-surat harta. Dalam pasal 35 dan 36 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat dengan substansi yang sama di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan prinsip bahwa suami dan istri berhak mendapatkan harta bersama. Harta yang tidak dapat dibagi adalah harta bawaan suami atau istri, atau harta warisan atau hibah dari sanak saudara. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.